Perkenankan, di sini saya Abdus Somad dari kelas B5 akan memberikan tutorial pembelajaran mapel fikih kelas 12. Kebetulan babnya untuk bab 1 ini di pertemuan pertama di kelas 12 adalah bab usul fikih. Untuk materi ini langsung saja akan saya sampaikan bahwa usul fikih di kelas 12 ini pembahasannya meliputi flashback atau mengulang lagi pengertian fikih, kemudian usul fikih dan syariat. Kita mulai dari pengertian fikih ya. Fikih secara bahasa al-fahmu amik, pemahaman yang mendalam. Kemudian secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah min adillatiha tafsiliyah, ilmu yang menerangkan hukum syara' yang amali yang diambil dari dalil yang terperinci. Ya, itu pengertian fikih. Kemudian untuk usul fikih, al-aslu bimakna ya, dimaknai sebagai pokok. Kemudian yang fikih sendiri secara bahasa tadi sudah disampaikan di awal. Untuk usul fikih ya, jadi yang dimaksud usul fikih secara bahasa yaitu pokok-pokok fikih ya. Kemudian usul fikih sendiri yaitu sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu, kemudian sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih, sesuatu yang di atasnya dibangun fikih. Itu sedikit tentang usul fikih. Kemudian usul fikih, jika kita artikan atau usul fikih secara terminologi, yaitu al-ilmu bil qawaidi wal allati yutawassulu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyah al-amaliyah min al-adillati at-tafsiliyah. Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh hukum syara' yang amali dari dalil-dalil yang tafsili. Jadi itu tadi sudah kita temukan bahwa untuk usul fikih itu ada perbedaan antara fikih kemudian usul fikih ya. Tadi yang mana fikih sendiri itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana berhubungan dengan manusia atau makhluk ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Selain fikih dan usul fikih disinggung juga tentang syariat, karena ruang lingkup fikih itu di dalamnya mencakup tentang syariat ya. Syariat itu berasal dari kata dasar syara'a yashra'u, yang artinya sumber air ya, atau bisa juga diartikan jalan yang lurus. Itu syariat secara lugawi ya, secara etimologi. Kemudian syariah secara terminologi yaitu apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, terus muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik dunia maupun akhirat. Itu sekilas tentang syariat ya. Jadi memang pada poin pembelajaran ini kita bisa membedakan antara fikih kemudian usul fikih. Yang fikih tadi di dalamnya mencakup tentang syariat, atau pembahasannya adalah pembahasan tentang syariat. Syariat sendiri tidak terlepas dari yang namanya nas, yaitu nas Al-Quran dan hadis. Untuk syariat ya, masih berkaitan dengan syariat, bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, bagi hambanya agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal soleh dalam kehidupannya, baik berkaitan dengan perbuatan, akidah maupun akhlak. Itu hubungannya dengan syariat. Kemudian fungsi daripada usul fikih ya, jadi titik beratnya di pembelajaran kali ini
tentang usul fikih ya. Jadi fungsinya apa kita mempelajari usul fikih itu? Yang pertama, sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia di dalam mengatur diri dan masyarakat. Yang kedua, alat penyeimbang di antara unsur yang baik dan yang tidak baik yang terdapat di dalam diri manusia. Yang ketiga, alat untuk mendidik manusia menjadi suci lahir dan batin. Kemudian kembali lagi ke syariat ya. Syariat itu mempunyai asas ya. Asas atau pondasi atau dasar ya. Asas syariah. Yang pertama, meniadakan kepicikan atau kesempitan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Jadi di situ kilah taklif ya, kilah taklif. Tidak membanyakan beban sehingga beban yang diperintahkan dapat dijalankan tanpa menimbulkan kepayahan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima terakhir, mewujudkan keadilan yang merata. Untuk objek ilmu fikih sendiri ya, untuk objek ilmu fikih kita bisa petakan ya. Jadi nanti ada sasarannya, sasaran masing-masing dari ilmu fikih dan usul fikih. Untuk ilmu fikih yang pertama, perbuatan, perkataan, dan tindakan mukallaf yang berkaitan dengan Allah, itu objeknya ya. Yang kedua, perbuatan, perkataan, dan tindakan mukallaf yang berkaitan dengan sesamanya. 3, ibadah. 4, al-ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga. Yang kelima, al-muamalah al-amaliyah yang berkaitan dengan hukum-hukum kebendaan dan hak milik. Kemudian yang keenam, al-jinayah al-uqubah, yaitu hukum pidana. Dan yang terakhir, al-ahkam al-mu'arrafat atau hukum acara peradilan, ya, itu objek ilmu fikih. Sedangkan untuk objek usul fikih, yang pertama membicarakan dan menyelidiki tentang keadaan dalil syar'i serta menyelidiki pula bagaimana caranya dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Yang kedua, hukum hakim, kemudian al-mahkum alaih atau mukallaf atau bisa disebut dengan subjek pelaku ya. Terus al-mahkum fi, perbuatan mukallaf itu sendiri, kemudian bisa disebut atau dengan kata lain objek ya. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber hukum, dan yang keempat, metode istinbat hukum atau mengeluarkan, dan yang terakhir ijtihad, syarat-syarat atau metode. Nah, fikih dalam persoalan ijtihad ya, itu bisa kita jabarkan ada 4 poin yang mengenai hal itu ya. Yaitu ijtihad mengindikasikan mungkin salah tapi mungkin juga benar. Nah, ini namanya juga ijtihad ya. Ijtihad itu adalah bagaimana para ilmuwan, bagaimana para imam ya menggali hukum dari sumbernya, itu menurut perspektif dari masing-masing beliau ya. Karena di dalam madhab berfikih pun kita mengenal yang namanya imam, kemudian ada ijtihad. Nah, bagaimana ada ijtihad, bagaimana hasil dari ijtihad tersebut. Yang kedua, ijtihad mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syariah ya, bingkai syariah. Syariat di sini bisa kita sebut meliputi akidah dan akhlak. Kemudian adanya jaminan perolehan poin bagi yang melakukannya ya. Dan yang keempat, hasil ijtihad bukan kitab suci. Jadi untuk fikih tadi itu ada yang menggali hukum, sumber hukum dari menggali hukum dari sumbernya, yang tentunya melibatkan para mujtahid ya. Kemudian hasilnya bukan kitab suci, karena kita sudah mempunyai kitab suci yaitu Al-Qur'an. Jadi untuk hasilnya itu bukan termasuk kitab suci. Oke, next kita masuk ke kelanjutan daripada objek yang tadi. Kenapa ada hubungannya ketika kita membahas tentang fikih? Tadi ada mujtahid,
kemudian hasil ijtihad ya. Terus kenapa terjadi perbedaan hasil ijtihad? Lah ini yang membuat ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal. Kondisi objektif teks Al-Qur'an yang memungkinkan dibaca beragam itu ya yang menjadi pembeda pertama, atau faktor yang bisa menjadi hasil dari ijtihad itu berbeda. Yang kedua, kondisi objektif dari kata-kata dalam Al-Qur'an yang memungkinkan ditafsirkan beragam. Kemudian adanya ambiguitas atau mustarak makna dalam Al-Qur'an, itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kondisi subjektif mufasir, kondisi sosial kultural yang melingkupinya. Kemudian kondisi politik, prakonsepsi, siapa, kapan, di mana yang melakukan ijtihad tersebut, itu yang bisa membuat perbedaan. Oke, lanjut, ada dalil yang menerangkan tentang penggalian sumber dari penggalian hukum dari sumbernya ya. Ya ayyuhalladzina amanu contohnya ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Kemudian di situ ada penafsiran beberapa ya dari beberapa kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan wamsa birusukum wa arjulakum, ada yang mengikutkan di faksilu, ada yang mengikutkan famsahu. Jadi ada dua pendapat tentang kaki apakah diikutkan dibasuh atau diusap itu ya. Kemudian mengapa perbedaan ada? Satu, harus menentukan pilihan yang Anda yakini kebenarannya. Dua, agar yakin maka perlu terus belajar supaya mengetahui dengan pasti kebenaran fikih ijtihad, mungkin benar mungkin salah. Menyisakan ruang bagi menghormati keputusan orang yang dalam menentukan pilihan kebenaran versi mereka. Selanjutnya terkait hal tersebut tentunya ada dalilnya. Dalil yang menjadi dasar ya. Dalil sendiri itu pengertian adalah petunjuk terhadap sesuatu baik konkret maupun abstrak. Petunjuk itu kepada kebaikan maupun kejelekan. Terus asal dalil bisa nakli, bisa akli. Nakli itu tekstual, sedangkan akli berasal dari logika ya. Kemudian cakupan dalil merupakan kulli ya atau keseluruhan, kemudian juz'i atau tafsili secara terperinci. Kekuatan dalil sendiri itu bisa qat'i pasti atau dhanni prasangka, itu kekuatannya ada dua itu. Sedangkan penggunaan dalil oleh imam madhab ya, ini saya contohkan di sini ada Abu Hanifah itu mengambil dari empat poin yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, yaitu kitabullah Al-Quran, as-sunnah, ijma', qiyas, istihsan, dan urf. Sedangkan Imam Syafi'i hanya Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas saja. Terus Imam Malik Al-Quran, sunnah, amal penduduk Madinah, qiyas, masalihul mursalah, dan yang terakhir ada Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, yaitu nas, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma', kemudian hadis mursal dan hadis hasan, dan yang terakhir qiyas. Demikian untuk tutorial pembelajaran kali ini membahas tentang usul fikih secara garis besarnya. Yang tadi meliputi ada 3 pembahasan. Yang pertama fikih, usul fikih sendiri, kemudian cakupannya atau kaitannya yang dibahas adalah syariat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.